Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengajak mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 1 sampai 7, dan ayat yang menjadi renungan adalah pada yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Dari ayat ini saya mau mengambil tema adalah Allah menentang orang yang berbuat curang. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Amos 8 ayat 1 sampai 7 ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk memperdalam pemahaman kita akan sikap Allah terhadap kecurangan dan tindakan-tindakan yang kita lakukan yang tidak adil, ketidaktulusan dalam ibadah serta hidup bangsa Israel yang mengecewakan Allah pada waktu itu, perilaku orang-orang Israel yang munafik, sehingga Amos memberikan peringatan yang sangat keras. Ada banyak ibadah yang nampaknya semarak, namun hati umat ternyata tidak tertuju kepada Tuhan. Hati mereka justru menanti-nantikan kapan mereka bisa berbisnis, berdagang dengan melakukan kecurangan lagi. Dan Amos menubuatkan tindakan mereka yang menginjak-injak orang miskin, berlaku curang dalam berbisnis, dan melakukan perbudakan yang keji terhadap orang lain, itu ternyata akan mendapatkan hukuman yang sangat keras dari Tuhan. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Perbuatan mereka yang begitu jahat di mata Tuhan sehingga Allah tidak akan melupakannya pada yang ke-7. Sebagai hukumannya, Tuhan akan membuat langit menjadi gelap di siang hari, kejadian alam yang amat ditakuti oleh orang pada masa itu. Tidak akan ada lagi perayaan sukacita di tengah-tengah mereka, sebab Tuhan akan menggantinya dengan duka cita dan ratapan oleh karena kematian. Pada ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan kita, mengapa Allah menghukum umatnya dengan cara yang demikian keras? Ternyata jawabannya kita temukan pada ayat yang ke-4 yang memberikan jawaban kepada kita. Firman Tuhan yang mengatakan, dengarlah ini, hai orang-orang yang menginjak-injak orang miskin, yang mau meratakan kebinasan kepada orang-orang yang tertindas di negeri ini. Kalimat ini merupakan perbuatan segala bentuk penindasan, pengeksploitasian, atau perlakuan tidak adil terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, yang miskin. Contohnya seperti ketika seorang majikan membayar upah yang tidak layak kepada para pekerjanya, atau ketika seorang memberikan pinjaman dengan membebankan bunga yang tidak adil kepada orang yang berada dalam keadaan keuangan yang sulit, atau seperti menginjak-injak orang miskin yang juga berarti mengeksploitasi anak-anak wanita yang rentan dalam situasi kerja atau perdagangan karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pada tempat dikatakan membinasakan orang sengsara. Ini merupakan perbuatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan orang menderita dan mengalami sengsara bagi orang-orang yang tertindas, bagi mereka yang lemah dalam kehidupan masyarakat. Mereka mengambil keuntungan dari kerentanan orang-orang miskin dan menindas mereka dengan begitu kejam. Penghinaan terhadap orang miskin dan penindasan terhadap mereka yang tertindas adalah dua aspek kecurangan yang diuraikan oleh Nabi Amos pada ayat yang ke-4 ini. Perbuatan ini mencerminkan perlakuan tidak adil terhadap sesama manusia yang secara langsung juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kasih yang Allah ajarkan kepada umat. Selain itu, ada juga dosa perbuatan pada ayat yang ke-5 dan 6 yang menggambarkan praktik-praktik kecurangan dalam perdagangan, di mana mereka menyelewengkan timbangan-timbangan dan memperkecil ukuran-ukuran yang mencerminkan perbuatan ketidakjujuran dalam transaksi ketika mereka berdagang.
Mereka dengan sengaja menipu dan mengeksploitasi sesama manusia demi mendapatkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Mengecilkan Eva dan membesarkan Sikal adalah merupakan berbuat curang dengan memberikan neraca palsu. Ini merupakan perbuatan memanipulasi dalam ukuran dan timbangan yang digunakan dalam perdagangan. Eva adalah suatu ukuran untuk volume, sedangkan Sikal adalah ukuran untuk berat. Dalam konteks ini, para pedagang yang tidak jujur dalam menggunakan timbangan yang tidak akurat atau mengubah-ubah ukuran tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara menipu pelanggan mereka sendiri. Misalnya seperti seorang pedagang yang mengurangi berat atau volume barang yang dijual tanpa memberitahu pembelinya, sehingga pembeli mendapatkan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Pembeli orang lemah karena uang, membeli orang lemah karena uang. Ini juga menunjukkan eksploitasi atau penindasan terhadap mereka yang lemah, terhadap mereka yang tidak berdaya dalam masyarakat. Orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa menggunakan kekayaan mereka dan kekuasaan mereka untuk memperbudak atau mengeksploitasi orang-orang yang rentan demi keuntungan mereka pribadi. Misalnya saja orang-orang yang membutuhkan ekonomi karena miskin, atau orang-orang yang mengalami kehidupan sosial yang buruk, yang sengaja menindasnya untuk mendapatkan keuntungan, mempekerjakan para pekerja dengan upah yang sangat rendah, bahkan tanpa bayaran, dengan menekankan harga dari petani atau produsen yang kecil yang miskin. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah menegurnya. Namun ternyata kita bisa lihat firman Tuhan ini tidak hanya menegur, tetapi juga menawarkan jalan keluar dan harapan bagi umatnya. Bagaimana kita dapat menghindari hidup dalam melakukan kecurangan yang seperti ini? Pertama-tama, Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus hidup dalam kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus menghormati hak-hak orang lain, menghormati hak-hak orang lain, dan berbuat baik kepada mereka, terutama kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang terpinggirkan. Yang kedua adalah kita harus menghidupi nilai-nilai kasih dan memiliki belas kasihan. Kasih adalah panggilan utama dalam ajaran Kristus. Kita harus mencerminkan kasih Allah kepada dunia ini dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan, membawa keadilan kepada dunia ini. Yang terakhir marilah kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang adil, Allah yang setia. Meskipun dunia mungkin tidak selalu adil, tidak selalu setia, tidak selalu memiliki kasih, tapi kita dapat yakin bahwa Allah akan menghukum segala kecurangan dan memberkati orang yang melakukan kejujuran. Dalam surganya kita akan menerima berkatnya bagi setiap orang yang melakukan tindakan kejujuran yang kita lakukan ketika kita hidup di bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan, dan hidup melakukan kasih, sehingga kita dapat menjadi saksi nyata dari kerajaan Allah di dunia ini. Terimalah berkatnya, berjalanlah dalam kebenarannya, karena Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang adil, Allah yang memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami supaya kami tidak melakukan kecurangan, melakukan ketidakbenaran dengan menindas orang, tetapi kami hidup dalam kejujuran, dalam kasih Allah, melakukan keadilan di mana Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.